الرحمن الرحيم والتعلم والتعليم والإفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita bisa melanjutkan taklim wa ta'allum pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan janji oleh Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk kebaikan kepada orang itu, maka Allah akan berikan kefahaman dalam ilmu agama. Dan pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang fikih, yaitu kitab Matnu Safiyatul Najah karangan daripada Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Seperti biasa, marilah kita baca surat Al-Fatihah ila hadrati Syekh Al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Suma ila hadrati masyayikhina wa asatidzina wa muallimina. Suma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jadina wa jadina wa ustadina wa talatina wa talamidina wa ashabina wa ahbabina wa man ahabbana fillah wa man ahsana ilayna wa man awsana bid du'a wa likulli niyatin salihah wa ala man wa aslafana as-salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kali ini kita akan baca tentang Faslun Nawaqidul Wudu. Betul? Kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun Nawaqidul Wudu arba'atu asya. Nawaqidul wudu, adapun hal-hal yang membatalkan wudu, arba'atu asya, itu ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya, ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan.
Yang dimaksud dua jalan itu apa? Min kubulin, yaitu kubul jalan depan, au duburin atau dubur jalan belakang. Jadi pertama yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul. Kalau dubur atau kubulnya itu tersumbat, ya maka seumpama ada orang yang duburnya atau kubulnya tersumbat, maka berarti lubang yang mana saja yang dipakai untuk keluarnya air kencing ataupun kotoran, gitu. Ya, jadi seumpama ada orang kubulnya itu tersumbat, kemudian dia harus menggunakan saluran selain kubul, seumpama di atasnya kubul, di dekat pusar seumpama, dikasih lubang di situ menggunakan selang, maka sesuatu yang keluar dari selang tersebut itu membatalkan wudu, pengganti daripada kubul. Begitupun pengganti daripada dubur. Ya, dimanapun tempatnya, kalau itu pengganti daripada dubur atau kubul, kemudian ada sesuatu yang keluar dari situ, maka tetap membatalkan wudu. Min rihin, rihun, yaitu angin. Jadi yang keluar dari hadus sabilin itu baik berupa angin rihun, au ghairuhu, atau selain angin. Apa selain angin? Banyak, bisa berupa air, bisa berupa kotoran, bisa berupa darah. Ya, baik sesuatu itu yang biasa atau yang luar biasa. Yang biasa itu ya seperti air kencing, kotoran itu kan biasa. Yang luar biasa apa? Batu semua. Ya, keluar batu atau keluar biji-bijian. Ya, keluar biji-bijian. Kalian makan biji-bijian, enggak dicerna kemudian dikeluarkan lagi, itu pun membatalkan wudu. Nah, atau juga keluar cacing. Keluar cacing itu juga membatalkan wudu. Walaupun keluarnya itu enggak semuanya, baru keluar sebagian saja. Atau bahkan setelah cacingnya keluar masuk lagi, bisa saja terjadi kan? Maka itu tetap membatalkan wudu. Ya, jadi apapun yang keluar dari salah satu dua jalan, baik kubul ataupun dubur, itu membatalkan wudu. Apapun yang keluar itu. Rihun au ghairuhu. Illal maniyya, kecuali yang keluar itu adalah mani. Jadi kalau mani yang keluar itu tidak membatalkan wudu, ya, tapi mewajibkan mandi. Ya, jadi seandainya ada orang keluar maninya dalam keadaan sadar, bukan karena jima, ya, bukan karena bersentuhan, tiba-tiba keluar mani, ya, maka wudunya tidak batal. Kalau dia punya wudu, wudunya tidak batal, tapi dia punya hadas besar. Lah kalau hadas besar, ya, orang yang punya hadas besar, ketika dia mandi, maka dia cukup dengan mandi besar.
ya, tidak perlu wudhu lagi, gitu, tidak perlu wudhu lagi. Namanya indiraj shair lal kabair. Jadi kalau kalian mandi, tapi dengan catatan mandi dengan tidak memegang kemaluan, ya, kalau memegang kemaluan berarti hadas kecilnya juga batal. Tapi sekalipun batal, maka dengan kalian mandi besar itu sudah cukup, ya, tidak harus wudhu, karena hadas besar sudah hilang. Hadas besar sudah dihilangkan oleh mandi. Kalau hadas yang besarnya saja sudah hilang, maka hadas kecilnya juga hilang, gitu. Jadi ilal mani, ya. Jadi keluar mani tidak membatalkan wudhu. Atsani yang kedua, yang membatalkan wudhu yang kedua, zawalul aqli, hilang akalnya. Binaumin, sebab tidur. Hilang akalnya sebab tidur. Nah, jadi orang kalau tidur, maka berarti dia batal wudhunya. Au ghairihi, atau selainnya tidur. Selainnya tidur apa saja? Ya banyak. Hilang akalnya selain tidur. Gila. Jadi orang kalau gila berarti dia batal wudhunya. Atau mabuk, ya, orang dia punya wudhu kemudian dia mabuk. Atau pingsan. Nah, pingsan juga hilang akal. Mungkin karena disuntik, kemudian dia pingsan, ya, ini juga namanya hilang kesadaran, hilang akalnya. Itu membatalkan wudhu. Jadi dengan sebab apapun itu, kalau hilang akalnya maka dia batal wudhunya. Kecuali tidurnya Nabi, ya, tidurnya Nabi itu tidak membatalkan wudhu. Sebab tidurnya Nabi itu akalnya nggak hilang, yang tidur itu hanya matanya, sementara hatinya nggak tidur. Tapi kalau orang biasa, ya, seperti kita, ya, kalau tidur membatalkan wudhu. Binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Itu tadi, majnun karena gila, atau karena mabuk, atau pingsan, atau yang lain-lain. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Ya, jadi tidur sambil duduk ini tidak membatalkan wudhu. Dengan catatan duduknya yang bagaimana? Nggak sembarang duduk, karena duduk ini kan bermacam-macam. Duduk yang bagaimana yang tidak membatalkan wudhu? Yaitu duduknya mumakkinin, orang yang menetapkan maq'adahu, tempat duduknya, minal ardi, dari bumi. Jadi antara bokong pantat ini nempel ke tempat duduk, ya, nempel, betul nempel, tidak ada, kalau sebelahnya nempel sebelah enggak, nah, maka itu membatalkan. Pokoknya bokong ini tidak boleh ada yang menggelantung. Jadi kalau sumama ini tempat duduk nih, kalian duduk di sini, sebelah kanan nempel di sini, tapi sebelah kirinya tidak, atau sebelah kanannya nempel, sebelah kirinya tidak.
Nah, ini kan namanya tidak mumakkinin maq'adahu. Ya, jadi harus betul-betul nempel rata tempat duduknya itu dengan bokongnya itu rata. Nah, maka duduk yang semacam itu, walaupun kalian tidur, tidak membatalkan wudhu. Atau di posisi seperti kalian sekarang ini, duduknya seperti itu, ya, maka walaupun tidur lama sehari semalam juga nggak membatalkan wudhu. Sudah mimpi kemana-mana padahal ya. Nauma qa'idin mumakkinin ma'adahu minal. Gitu. Ya, tapi kalau kalian berpindah posisi ketika tidur, sama masih tidur tapi posisinya seperti ini, mengangkat kaki sebelah, ya, mengangkat kaki otomatis tidak mumakkinin ma'adahu, maka itu membatalkan. Jadi ketika kalian yakin kalian sebenarnya tidur, ya, tapi ketika bangun tidur, kalian yakin bahwa tadi ketika saya tidur itu menggerakkan kakinya, ya, yakin menggerakkan kakinya, berarti batal wudhunya. Ya, tapi secara umum yang sering kita lakukan itu adalah duduk yang semacam ini. Maka ketika kalian lagi baca wirid, habis qiyamul lail baca wirid, tertidur atau bangun subuh, ya, maka nggak perlu lagi kalian wudhu kemudian sholat, cukup langsung bangun langsung sholat, nggak perlu wudhu lagi. Ya. Tapi kalau mau wudhu lagi, alangkah bagusnya, ya, orang yang wudhu sudah lama, maka sunnah untuk tajdidul wudhu. Apa? Tajdidul wudhu, apa artinya tajdidul wudhu? Memperbarui wudhu. Ya, jadi kalau dirasa sudah lama nggak wudhu, ya, tajdidul wudhu. Ya, walaupun ada orang yang beberapa jam kuat untuk tidak batal wudhunya, mulai dari sholat zuhur bisa sampai sholat isya nggak batal, ya, tapi tetap disunahkan untuk tajdidul wudhu. Apalagi kalian sudah tidur, walaupun tidak batal wudhunya, maka sunnah untuk tajdidul wudhu ketika mau sholat. Agar apa? Agar ketika sholat itu lebih segar, lebih semangat, tidak sambil ngantuk. Sholatnya kalau nggak wudhu, sholatnya sambil ngantuk. Nah, maka sunnah untuk wudhu biar lebih semangat. Jadi wudhunya niat apa? Niat tajdidul wudhu. Tapi kalau ada orang merasa bahwa dia belum batal wudhunya, lalu dia wudhu dengan niat tajdidul wudhu. Setelah wudhu dia baru sadar, ternyata tadi saya sebenarnya sudah batal. Maka apakah wudhunya itu sah untuk sholat? Jawabannya tidak sah. Jadi niat tajdidul wudhu itu kan untuk orang yang belum batal wudhunya. Ya. Ketika orang sudah batal wudhunya, maka tidak sah. Dia hanya niat tajdidul wudhu. Maka dia harus wudhu beneran, harus wudhu niat menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi yang kedua adalah hilang akal sebab tidur ataupun selain tidur. Hilang akalnya membatalkan wudhu, kecuali tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya dengan betul-betul rata antara bokong dengan tempat duduknya ini. Itu yang kedua. Ats-tsalits, yang membatalkan wudhu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin. Iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulit laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan. Bertemunya dua kulit.
iltiqa'u basyaratain, bertemunya dua kulit, rajulin, laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan. Ya, sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa bertemunya dua kulit laki-laki bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Tapi dengan catatan kabiraini, yang sudah besar keduanya. Sudah besar keduanya. Berarti mengecualikan kalau laki-laki dan perempuan itu masih kecil, atau salah satunya masih kecil. Ya, walaupun satunya sudah besar, tapi satunya masih kecil, maka tidak membatalkan. Ukuran besar kecilnya itu apa? Bukan balik, walaupun belum balik, tapi kalau sudah dianggap besar, tetap membatalkan. Kabironi, ukurannya itu adalah mustaha. Apa mustaha? Disyahwati. Ya, orang kalau melihat itu sudah syahwat, itu namanya sudah besar, walaupun belum balik. Itu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika ada perempuan dia belum balik, ya, tapi orang yang normal ketika melihat dia itu sudah syahwat, sudah ada rasa kepingin, sudah ada rasa senang. Nah, itu namanya mustaha. Ataupun anak laki-laki belum balik, anak laki-laki yang belum balik, tapi dia sudah gede. Sehingga perempuan yang normal ketika melihat dia itu sudah ada keinginan, sudah ada mel, sudah ada syahwat. Ya, maka walaupun belum balik, ketika bersentuhan dengan orang yang semacam itu, anak yang semacam itu, hukumnya membatalkan. Ya, walaupun atau dua-duanya belum balik nih. Ada laki-laki belum balik, perempuan belum balik, tapi sudah duanya sudah besar. Ya, sudah besar, mungkin sudah kelas 6 SD semua. Ya, itu kan sudah besar. Apalagi perempuan umur 10 tahun, 11 tahun, ya 12 tahun walaupun belum balik sudah mustaha. Maka kalau dia bersentuhan laki-laki, bersentuhan kulitnya membatalkan wudu. Nah, ini arti daripada kabiro ini, sudah besar walaupun belum balik. Ya, jadi sudah besar saja membatalkan wudu, apalagi sudah balik. Sudah besar saja walaupun balik membatalkan wudu, apalagi sudah balik. Kalau sudah balik sudah jelas, sudah pasti membatalkan wudu. Ajnabiyah ini artinya yang bukan mahram. Ajnabiyah ini yang keduanya itu bukan mahram. Mahram itu apa mahram? Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Orang awam sering menyebutnya muhrim. Ya, apa bukan muhrim? Muhrim itu artinya adalah orang yang sedang ihram, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, itu namanya muhrim. Ya. Tapi kalau orang yang tidak boleh dinikah, itu namanya mahram. Ya. Mahram. Lawan daripada mahram adalah ajnabi. Itu jadi artinya orang lain, ajnabi. Ajnabi artinya orang lain. Jadi orang yang boleh dinikah. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah besar itu membatalkan apabila dia itu orang yang boleh dinikah, yang tidak ada hubungan darah. Termasuk
mahram. Dan mahramnya itu adalah mahram yang mu'abbad. Mu'abbad itu artinya selamanya nggak boleh dinikah. Karena ada mahram yang mu'aqqad, yang tidak selamanya. Mahram tapi tidak selamanya. Siapa itu? Siapa mahram yang tidak selamanya? Suami. Suami bukan mahram. Adiknya suami, saudaranya suami, atau saudaranya istri. Ya. Saudaranya istri atau saudara suami itu namanya mahram. Ipar, namanya ipar. Ipar, ya, itu dia mahram. Kenapa mahram? Karena nggak boleh dinikah. Ipar boleh dinikah nggak? Nggak boleh. Tapi terbatas, ketidakbolehannya itu tidak selamanya. Ipar itu nggak boleh dinikah tapi tidak selamanya. Hanya beberapa waktu. Sampai kapan nggak boleh dinikah? Selama dia menjadi ipar. Kalau dia sudah tidak menjadi ipar, maka boleh dinikah. Ya, istilahnya turun ranjang atau naik ranjang, gitu. Paham ya? Jadi sama seperti Sayyidina Utsman, ya kan? Sayyidina Utsman, maka dijuluki dengan Dzun-Nurain. Gitu. Jadi ipar itu dia mahram selagi seumpama saya punya istri, maka adiknya istri atau kakaknya istri saya itu adalah mahram tapi tidak selamanya. Ya. Kalau saya dengan istri saya sudah bercerai, maka saya boleh menikah dengan dia. Maka berarti dia itu mahram tapi mu'abbad. Nah, mahram yang tidak mu'abbad ini tetap batal wudunya ketika bersentuhan. Saudaranya istri atau pamannya, bibinya, paman atau bibi. Ya, kalian punya suami, kemudian suami punya paman. Ya, pamannya suami dengan kalian, maka namanya mahram, tapi yang tidak mu'abbad. Maka ketika bersentuhan tetap membatalkan wudu. Ya, itu namanya ajnabi. Ya, intinya bahwa yang membatalkan wudu adalah yang bukan mahram, dan mahramnya itu yang mu'abbad, yang selamanya. Terus dengan catatan lagi min ghairi hailin, tanpa menggunakan penghalang. Ya, jadi bertemu dua kulit laki-laki perempuan yang sudah besar yang ajnabi tanpa penghalang. Artinya kalau ada penghalangnya maka tidak batal wudunya. Ya, contohnya apa? Ya, kalian menggunakan kaos tangan, ya, maka nggak batal. Walaupun penghalangnya itu tipis sekali. Kaos tangannya kaos tangan plastik cuma. Ya. Maka tetap tidak batal. Tetap tidak batal. Walaupun tipis sekali. Yang penting ada hail, ada penghalang, maka tidak batal. Jadi yang membatalkan itu apabila betul-betul antara kulit dengan kulit. Atau ada penghalangnya berupa make up. Ya, orang kadang make upnya kan tebel menor gitu. Ya, itu juga termasuk penghalang. Termasuk penghalang. Jadi nggak batal. Jadi orang laki-laki yang megang pipinya artis tuh, itu nggak batal karena pasti dia tebel itu make upnya.
itu sudah menjadi hail namanya. Ya. Berbeda dengan kalau ada air kan menghalangi juga kan, keringat menghalangi juga, tapi tidak dianggap walaupun menghalangi. Jadi kalaupun ada keringatnya tetap batal. Baik, paham ya? Jadi yang ketiga adalah bertemu kulit antara laki-laki perempuan yang sudah besar walaupun belum balik, kemudian yang bukan mahram dan tanpa penghalang. Ar-Rabi, yang keempat, termasuk yang membatalkan wudu yang keempat adalah massu qubulil adamiyyi. Massu, menyentuh, qubulil adamiyyi, kubulnya manusia. Kubulnya manusia. Au duburihi, atau duburnya manusia. Ini ada kata-kata adami. Apa adami artinya? Manusia. Berarti kalau menyentuh kubulnya binatang membatalkan wudu apa tidak? Enggak batal. Ya, jadi kalau menyentuh kubul atau duburnya binatang maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan hanya kubul atau duburnya adami. Adami artinya manusia. Dan menyentuhnya itu, yang membatalkan itu menyentuh kubul atau duburnya manusia bi batinir rohati, dengan telapak tangan. Bi batinir rohati, dengan telapak tangan. Telapak tangan. Mana yang termasuk telapak tangan? Telapak tangan itu adalah kulit yang tidak terlihat ketika tangan disatukan. Ya. Jadi pinggir-pinggirnya itu tidak termasuk batinir roha. Pinggir-pinggir yang kelihatan itu tidak termasuk batinir roha. Jadi kalau kalian sudah wudu kemudian memegang kemaluan sendiri dengan pinggir jari atau dengan telunjuknya, ya, kalian pegang dengan telunjuknya, maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu dengan dalamnya, di sini atau di sini. Nah, ini namanya batinir roh. Ya, tapi kalau dengan pinggirnya ini, ujungnya ini tidak membatalkan. Ya. Jadi kalau gatal pingin garuk sumama, ya, pakai ujung jari, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Ya, ini nggak membatalkan wudu. Iya, maksudnya ini yang, iya, maksudnya ini masalah batal tidaknya ya. Masalah batal tidaknya bukan halal haramnya. Paham ya? Kalau halal haramnya ya nanti ada tafsir sendiri. Nah, dokter memang harus memegang kemaluan orang lain, gitu. Ya, maka tidak batal. Ini masalah batal atau tidak wudunya. Maka ketika memegangnya itu dengan ujung jari, ya, atau pinggir-pinggirnya jari, atau pinggirnya tangan ini, maka tidak membatalkan wudu. Gitu. Karena yang membatalkan hanya bagian dalamnya saja. Batanul raha. Au butunil asabi. Butunil asabi ini, ya, bukan pinggirnya. Artinya kalau dengan belakangnya zahiril kafi, ini namanya batin, ini namanya zahir. Ya, ini batin, ini namanya zahir. Jadi kalau kalian memegang kemaluan dengan zahiril kafi, maka tidak membatalkan wudu.
Itu tidak membatalkan wudhu, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Gitu. Nah, kalau kalian memegang kemaluan orang lain, ya, maka yang batal itu adalah yang memegang. Yang dipegang tidak batal. Kalian pegang kemaluan orang lain, kalian memegang, berarti kalian yang batal. Orang yang dipegang tidak batal. Gitu. Jadi al-masu yang memegang, ya, yang memegangnya yang batal. Lain hanya dengan iltiqa tadi. Iltiqa ubasyarati rajulin mumra'atin, persentuhan laki-laki dan perempuan, itu baik yang menyentuh atau yang disentuh tetap batal. Baik dengan zahiril kafi atau batinil kafi tetap batal. Kalau bersentuhan tadi laki-laki dan perempuan, itu dengan apapun ya batal, mana kecuali rambut, kuku, gigi. Rambut, kuku, gigi, tulang juga ya. Tulang kalau nggak salah membatalkan tulang. Coba. Jadi bertemu rambut. Kalian ada laki-laki memegang rambutnya perempuan atau perempuan memegang rambutnya laki-laki, maka nggak batal. Atau memegang kukunya atau memegang giginya. Ya, gigi ketemu gigi semuanya nggak batal. Asal giginya. Gitu. Kalau tulang gimana? Tulang membatalkan ya. Tulang. Jadi rambut, gigi, kuku itu tidak membatalkan. Jadi kalau kalian sudah suami istri, ya, mau pegangin suaminya atau istrinya biar nggak jatuh, pegangan rambut tadi, nggak batal betul. Baik. Selanjutnya faslun man intaqadha wudu'uhu. Tinggal 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang bertanya. Yang mau bertanya, keterangan yang kurang jelas, barangkali ada keterangan yang kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan. Silakan. Keputihan, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Pokoknya apapun yang keluar, ya, baik itu keputihan, kemerahan, kehitaman, yang keluar dari ahadus sabilain itu membatalkan wudhu. Kecuali ada istilahnya rutubatul farj. Rutubatul farj itu cairan yang keluar dari luar rahim. Ya, beberapa kasus, mungkin beberapa orang ada rutubatul farj. Ya, jadi keluar cairan yang keluar dari luar rahim. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, yang paham rutubatul farj ya kalian, anak-anak paham. Iya, rutubatul farj, jadi semacam keringat, tapi bukan dari dalam rahim, dari luar rahim. Tapi kalau keputihan, mazi, ya, wadi, itu tetap membatalkan wudhu. Iya? Oh,
itu namanya salis. Nah, salis itu orang yang beser. Beser itu bisa beser air kencing atau bisa istihadhah, ya, ataupun juga yang lain, cairan-cairan yang lain. Kalau dia keluar terus, maka hukumnya sama seperti salisil baul, orang yang beser kencing. Tetap dia membatalkan wudhu, ya. Nah, kemudian cara wudhunya bagaimana orang yang punya penyakit beser? Yang pertama, wudhunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian harus tawali, harus langsung setelah wudhu langsung sholat, gitu. Kemudian yang ketiga harus dijaga agar tidak menetes ke pakaian. Mungkin pakai pembalut, mungkin pakai pampers, atau pakai plastik kalau nggak ada. Yang penting bagaimana biar aman tidak menempel kepada pakaian, gitu. Dan harus wudhu setiap mau sholat, karena tetap membatalkan wudhu. Ya, orang yang beser itu batal wudhunya. Ya. Terus keluar. Lagi sholat keluar apa? Lagi sholat keluar keputihan. Kenapa? Kerasa keluar gitu ya. Tapi nggak netes, tapi kerasa keluar. Ya, namanya keluar, namanya al-kharij. Ya, kalau kalian keluar, ya berarti tetap batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu namanya al-kharij. Nah, kecuali was-was. Was-was itu contoh begini. Kita sudah kencing, kemudian setelah kencing sudah tuntas, sudah berdehem, kemudian juga sudah dipijit agar tuntas. Itu kan begitu. Ya, kalau kita kencing itu sunnahnya berdehem, kemudian dipijit, baik laki-laki atau perempuan. Ya, dipijit menggunakan tangan kiri. Nah, ini sunnahnya. Sunnah itu. Dipijit sudah tuntas, sudah cebok, maka sudah. Ketika kalian kok bangun ada yang terasa kayak keluar, ya, maka sudah, itu berarti tala'ubus syaitan, harus dihilangkan. Itu kalau kalian turuti nanti akan menjadi was-was. Itu kalian yakin, oh enggak, itu bohong. Nah, itu bisa ketika baul, bisa terjadi ketika kalian kencing ataupun ketika buang angin, gitu. Ya, jadi ketika sudah wudhu, kadang ada kerasa di pantat itu kayak buang angin. Ya, padahal nggak ada, baunya nggak ada, suaranya juga nggak ada, tapi kerasa lah. Yang seperti itu tala'ubus syaitan, harus dihilangkan. Harus kalian yakin, oh no, enggak, itu syaitan. Kalian harus bilang kadzabta. Kadzabta. Bilangnya ke siapa? Syaitan. Iya, di hati kau katakan ke setan itu kadzabta. Gitu. Ya, nah itu sunnahnya. Bahkan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena setan itu yuwaswisu fi sudurin, gitu. Jadi harus dihilangkan. Ya, jadi kalau nggak yakin, kalau kalian yakin ini lagi sholat, sedang sholat, terus ragu, ini keluar apa enggak? Keluar apa enggak? Kerasa stres, keluar apa enggak? Maka al-aslu al-adam. Kaidah fikih al-aslu al-adam. Asalnya sesuatu itu tidak ada. Oh, berarti enggak. Gitu. Ini kalau kalian ragu. Lain dengan kalian yakin bahwa oh ini keluar pasti, yakin, ya batal. Tapi kalau syak, ya, kalau ragu apakah keluar atau tidak, maka dihukumi tidak, gitu. Ya.
Jadi harus yakin, ya harus batal itu kalau memang yakin keluar. Ya. Kalau nggak yakin nggak batal. Kalian ragu apakah wudhunya batal atau tidak? Berarti kalian dalam posisi sedang wudhu, punya wudhu. Kalian ragu batal atau tidak? Berarti al-aslu tidak batal. Gitu. Ada batal atau tidak? Al-aslu tidak batal. Al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang sudah menjadi yakin itu nggak bisa rusak hanya karena ada keraguan. Kita yakin sudah wudhu tadi, kemudian tiba-tiba ragu apakah sudah batal atau enggak, batal atau belum. Batal atau belumnya ini kan adalah keraguan, maka keraguan ini tidak bisa merusak sesuatu yang sudah diyakini, yaitu wudhu. Gitu. Jadi kasusnya tadi, ya kalau memang yakin ada yang keluar, nggak batal. Tapi kalau hanya ragu, jangan-jangan keluar apa enggak ini? Maka kalian harus pastikan tidak keluar. Gitu. Nah kemudian timbul masalah setelah kalian pastikan lagi sholat, ini keluar apa enggak ya? Berarti kan kalian pastikan tidak keluar kan? Tidak keluar. Begitu selesai sholat, ternyata keluar. Maka bagaimana? Apa yang terjadi? Maka berarti dihukumi keluar. Berarti harus mengulang sholatnya. Karena apa? Karena antara ibadah itu harus sesuai dengan nafsul amr. Ya, nafsul amr. Jadi kalau kenyataannya itu ternyata keluar, ya berarti batal. Gitu. Paham nggak ini? Jelas? Satu pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaan bukan dari mau nanya. Kebanyakan kalau sholat kan kalau hari Jumat lagi-lagi kan sholat Jumat kan Ustaz. Itu kan sebagian kalau orang kampung biasanya kan nunggu orang sholat Jumatnya dulu selesai baru sholat zuhur kalau yang bagi perempuan. Kadang ada juga yang udah laki-lakinya lagi sholat Jumat, ceweknya juga sholat, itu hukumnya gimana sih? Iya, jadi perempuan itu kan nggak sholat Jumat. Kapan waktunya sholat Jumat? Maka setelah selesai sholat Jumat, setelah laki-laki itu selesai sholat Jumat. Ya, dikira-kira saja. Kalau kita nggak tahu waktunya kapan, ini orang sudah selesai atau belum, ini nggak kedengeran sholat Jumatnya, nggak kedengeran khutbahnya, maka cukup dengan ijtihad. Ijtihad itu cukup dengan kira-kira. Gitu. Kira-kira orang sholat Jumat itu berapa menit? Ya. Setengah jam sudah selesai, setengah jam juga sudah selesai. Gimana? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ya, gimana? Ada yang mau tanya? Mohon Ustaz, kami udah tulis pertanyaan di room chatnya. Oh iya, silakan. Pertanyaannya Ustaz, istiadah itu terhitung ketika 15 harinya atau masuk ke hari ke-16-nya Ustaz? Cukup Ustaz itu aja. Istihadah itu dihitung hari ke-16-nya. Ya, hari ke-16 karena aktsarul haid 15 yauman wa laila. Jadi banyaknya haid itu kan 15 hari. Ya, jadi kalau hari ke-15 itu masih dihitung haid. Nah, setelahnya baru dihitung istihadah. Jadi dihitungnya mulai hari ke-16. Begitu.
Ada lagi? Sudah Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna atub alaina tauba sur lana arati wa aminir rawati kulli walidina rabbi wa mauludina وسائر الكرام كل ذي محبة أو جيرة أصابة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الشمس والحمد لله في البدء والتنادي الحمد لله في البدء والتنادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.